Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah buat masyarakat Islam Republik Singapura dan rombongan, akhirnya kami mohon kepada Bapak Presiden memberikan amanat sekaligus membuka resmi kegiatan ini dan pertemuan Mahbim ke-6 Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Semoga Allah memberikan taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para yang mulia Menteri Agama, saudara-saudara dan hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur, hari ini kita berada di sini untuk bersama-sama menghadiri acara pembukaan pertemuan tidak resmi Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta sekaligus pembukaan rapat kerja Departemen Agama. Bangsa Indonesia menempatkan agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan nasionalnya. Dengan begitu, dari sejak awal kita telah berusaha agar pembangunan ekonomi tidak menjerumuskan kita kepada kehidupan yang keras dan kasar, yang bisa membuat manusia berhadapan dengan manusia, yang merendahkan martabat manusia dan kemanusiaan. Pembangunan kita sejak semula memang kita rancang agar dapat memuliakan martabat manusia. Kehidupan beragama di tanah air kita juga makin semarak. Rumah-rumah ibadah semua pemeluk agama bertambah banyak, berlipat ganda jumlahnya dibanding dengan keadaan sebelumnya. Jumlah pengunjung rumah-rumah ibadah terus melimpah ruah, khususnya dari kalangan muda. Kerukunan hidup di antara umat beragama yang berlain-lainan juga terasa bertambah erat. Tidak jarang pemuka-pemuka agama secara bersama-sama memberikan sumbangan yang besar bagi suksesnya program-program nasional yang penting. Semuanya tadi merupakan bekal yang besar, artinya
bagi pengembangan kehidupan keagamaan bangsa kita di masa mendatang. Namun di lain pihak kita juga melihat bahwa di berbagai kawasan di dunia ini masih sering terjadi suasana kekerasan dan permusuhan, walaupun seluruh agama mengajarkan perdamaian dan persaudaraan antar umat manusia. Pertentangan tadi bukan hanya dalam hubungan antar umat beragama, tetapi juga dalam hubungan inter umat beragama itu sendiri. Bahkan ayat-ayat kitab suci yang diturunkan Tuhan Yang Maha Esa tidak jarang malah menjadi alasan untuk mengagungkan diri dan golongannya sendiri dan untuk mengecilkan peranan umat beragama lainnya. Bangsa Indonesia pernah mengalami suasana yang memprihatinkan itu. Kita bersyukur bahwa semuanya itu sudah berada jauh di belakang kita, sehingga kehidupan masyarakat dan bangsa kita dapat berlangsung dalam suasana tentram dan penuh toleransi. Bahkan dalam masyarakat kita, kerjasama antar umat beragama sudah lazim dilakukan. Kemajuan hidup beragama yang kita nikmati sekarang ini tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Kemajuan itu merupakan hasil dari rangkaian renungan, mawas diri, dan musyawarah yang tiada henti-hentinya, yang berlangsung dengan kesadaran penuh bahwa keluhuran ajaran agama sayuganya tercermin dalam keluhuran sikap perilaku dan perbuatan pemeluk-pemeluknya. Masyarakat-masyarakat kita yang berada di kawasan ini adalah masyarakat yang lebih menyukai ketentraman daripada kekerasan, lebih menginginkan persaudaraan daripada permusuhan. Karena itulah kita lebih menghargai sikap yang moderat daripada yang ekstrim. Sikap dasar ini mewarnai seluruh segi kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan beragama. Sikap ekstrim dari golongan manapun segera menimbulkan antipati dari masyarakat. Sebaliknya, sikap yang moderat, sikap yang mampu menahan diri, sikap yang terkendali akan cepat mengundang simpati-simpati. Dengan demikian, pertentangan agama dan pertentangan antar umat beragama yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat kita sesungguhnya merupakan pengecualian serta penyimpangan dari pola kehidupan keagamaan yang sesungguhnya kita dambakan itu. Itulah sebabnya mengapa di kawasan ini tidaklah demikian sulit untuk membenahi dan menyelaraskannya kembali. Hadirin yang terhormat, umat beragama adalah juga warga negara dari suatu negara nasional. Sebagai warga negara, umat beragama mengemban hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan duniawi. Negaralah yang merupakan lembaga dan wahana kebersamaan untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan masa depan yang dewasa ini akan makin lama makin kompetitif. Kedua peran itu dapat saling menunjang satu sama lain. Keluhuran moral yang ditanamkan oleh ajaran agama bahkan dapat menjadi bekal yang kukuh dalam menunaikan tugas-tugas sebagai warga dari negara kebangsaan itu. Demikianlah di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah sepakat mencantumkan kebijaksanaan nasional mengenai hal ini dalam garis-garis besar haluan negara, bahwa umat beragama mengemban tanggung jawab untuk meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik dari pembangunan nasional kita. Pembangunan nasional itu sendiri adalah program yang akan mengantarkan seluruh bangsa kita ke taraf hidup yang lebih tinggi, baik secara lahiriah maupun rohaniah. Sudah barang tentu kebijaksanaan nasional ini tidaklah dapat terlaksana dengan sendirinya. Dibutuhkan persiapan yang cukup oleh kepimpinan dan warga setiap umat beragama, baik di tingkat nasional, di tingkat daerah maupun di tingkat lokal, sebelum wawasan dan tatanan yang kita inginkan itu dapat terwujud dalam kenyataan. Untuk itu, setiap umat beragama mempunyai acara dan jadwal sendiri. Bagaimanapun secara bertahap, kita telah mencapai kemajuan yang mendasar dalam masalah yang sangat penting dalam hidup kita. Walaupun di sana-sini masih terdapat kasus-kasus kecil di tingkat lokal
yang merupakan sisa dari wawasan dan tatanan yang lama. Namun secara menyeluruh kehidupan keagamaan masyarakat dan bangsa kita makin lama makin membaik. Kita bersyukur bahwa kita di kawasan ini telah menemukan wawasan dan tatanan yang tepat mengenai hubungan yang saling mendukung antara peran sebagai umat beragama dan sebagai warga dari negara nasionalnya. Wawasan dan tatanan itulah yang melandasi kedamaian dan persaudaraan antar umat beragama di kawasan ini. Adalah wajar jika kita mengharapkan agar umat beragama di bagian dunia lainnya dapat menikmati kedamaian dan persaudaraan antar umat beragama seperti yang sudah kita nikmati bersama di daerah ini. Kita prihatin menyaksikan betapa di kawasan-kawasan tertentu keimanan yang kukuh bagi yang tidak mampu mencegah maupun mengendalikan permusuhan antar umat beragama yang sudah berlangsung turun-temurun. Kita menjadi lebih prihatin lagi jika hal itu berlangsung di kawasan tanah-tanah suci, tempat agama-agama besar diturunkan oleh Tuhan. Hadirin yang terhormat, saudara-saudara adalah penjabat pemerintah yang mengemban tanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan wawasan serta tatanan yang kita bangun dengan susah payah ini. Tanggung jawab ini mustahil dapat saudara-saudara laksanakan sendiri. Saudara-saudara perlu bekerja sama seerat-eratnya dengan umat beragama di bawah kepemimpinannya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab saudara lebih bersifat melayani daripada memerintah. Bahaslah bersama dalam suasana terbuka dan saling percaya tugas yang berat tetapi mulia itu, sehingga kita dapat mencapai masa depan yang lebih baik lagi, bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Akhirnya dengan awalan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan pertemuan tidak resmi Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta rapat kerja Departemen Agama secara resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.